Batu kecubung dengan warna ungunya yang menawan punya tempat spesial di dunia batu permata. Batu ini disukai karena keindahannya dan dipercaya punya kekuatan mistis, memulai perjalanannya sebagai lava cair jauh di dalam bumi. Selama ribuan tahun melalui proses geologis dan reaksi kimia, cairan panas ini berubah menjadi batu permata yang mempesona, yang kita kenal sebagai kecubung. Bayangkan, bumi seperti tungku raksasa, intinya seperti lautan api dari batu cair. Saat material cair ini, yang dikenal sebagai magma, naik melalui kerak bumi, ia mendingin dan mengeras, menciptakan berbagai jenis formasi batuan. Di antara formasi ini ada rongga dan celah, sering ditemukan di batuan vulkanik. Di dalam rongga-rongga ini, yang dikenal sebagai geode, kristal kecubung sering terbentuk. Saat larutan kaya mineral yang dipanaskan oleh tungku internal bumi mengalir melalui rongga-rongga ini, mereka menyimpan mineral lapis demi lapis. Seiring waktu, mineral mengkristal, dan dalam kondisi yang tepat yaitu kecubung. Perubahan dari lava cair dari kekuatan yang luar biasa dan proses lambat yang membentuk planet kita selama jutaan tahun. Kecubung, varietas kuarsa, mendapatkan warna ungu yang menakjubkan karena adanya zat besi dalam struktur kristalnya. Saat larutan kaya silika yang dipanaskan oleh energi panas bumi mengalir melalui batuan vulkanik, mereka membawa sejumlah kecil zat besi. Zat besi ini saat terkena radiasi alami di dalam bumi menciptakan warna ungu yang menjadi ciri khas kecubung. Intensitas warna ungu tergantung pada jumlah zat besi yang ada selama proses kristalisasi. Konsentrasi zat besi yang lebih tinggi biasanya menghasilkan warna ungu yang lebih gelap dan pekat. Sementara konsentrasi yang lebih rendah menghasilkan warna lavender atau ungu muda. Kristal kecubung tumbuh di lingkungan panas dan tekanan tinggi, jauh di dalam kerak bumi. Selama ribuan tahun, lapisan demi lapisan kristal silikon dioksida yang mengandung zat besi diendapkan di dalam rongga batuan vulkanik, perlahan-lahan membentuk kristal segi enam yang menjadi ciri khas kecubung. Ukuran kristal kecubung bisa sangat bervariasi, dari formasi kecil yang hampir mikroskopis hingga geode besar yang beratnya beberapa ton. Geode kecubung terbesar yang pernah ditemukan, yang dikenal sebagai Empress of Uruguay, beratnya lebih dari 2,5 ton dan tingginya lebih dari 10 kaki. Perjalanan kecubung dari kedalaman bumi ke tangan kita dimulai dengan penambangan. Deposit kecubung ditemukan di seluruh dunia, dengan sumber signifikan di Amerika Selatan, Afrika, dan Amerika Utara. Penambang mengekstrak kecubung dari bumi menggunakan berbagai metode, tergantung pada ukuran dan lokasi deposit. Penambang skala kecil sering mengekstrak kecubung menggunakan peralatan tangan, dengan hati-hati menggali geode dan urat batuan yang mengandung kecubung. Proses padat karya ini membutuhkan keterampilan dan pengalaman untuk menghindari kerusakan kristal. Deposit kecubung yang lebih besar sering ditambang menggunakan mesin berat. Penambangan terbuka, metode umum untuk mengekstrak sejumlah besar biji, melibatkan pengangkatan lapisan tanah dan batuan untuk mengakses lapisan yang mengandung kecubung. Setelah diekstraksi, batuan yang mengandung kecubung diangkut ke fasilitas pemrosesan. Setelah diekstraksi, kecubung mengalami transformasi dari batu kasar menjadi batu permata yang dipoles. Pengrajin terampil menggunakan alat dan teknik khusus memotong dan memoles kecubung mentah, memperlihatkan kecemerlangannya yang tersembunyi. Langkah pertama dalam proses ini melibatkan penyortiran kecubung, memisahkan kristal berkualitas tinggi dari yang memiliki ketidaksempurnaan atau retakan. Pemotong permata kemudian menggunakan gergaji berlian untuk memotong kecubung menjadi bentuk dan ukuran yang diinginkan, dengan hati-hati memaksimalkan kejernihan dan warna batu. Setelah dipotong, kecubung dibentuk dan dipoles menggunakan serangkaian roda gerinda dan pemoles. Roda-roda ini yang dilapisi dengan bahan abrasif dari berbagai grade, secara bertahap menghaluskan dan memoles permukaan batu permata, memunculkan kilau dan kecemerlangan alaminya. Langkah terakhir dalam proses ini seringkali melibatkan pembuatan facet, suatu teknik yang melibatkan penggilingan permukaan kecil dan datar ke batu permata. Facet yang disudutkan dan dengan hati-hati meningkatkan kemampuan batu permata untuk memantulkan cahaya, menciptakan kilau dan api yang kita kaitkan dengan batu mulia. Bagian 5, spektrum ungu, varietas kecubung. Kecubung
Meskipun terutama dikenal karena warna ungunya, sebenarnya terdapat dalam berbagai corak, dari ungu muda hingga ungu tua. Intensitas dan rona ungu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konsentrasi pengotor besi dan keberadaan unsur-unsur lain. Salah satu varietas kecubung yang paling berharga adalah kecubung Siberia. Dinamai bukan karena asal geografisnya, tetapi karena warna ungunya yang pekat dan intens. Kecubung Siberia biasanya berasal dari Uruguay, Zambia, dan daerah penghasil kecubung lainnya. Varietas lain yang sangat dicari adalah kecubung Rose de France, dinamai karena warna ungu muda atau merah muda ungu. Varietas ini sering ditemukan dalam warna yang lebih terang, dihargai karena daya tariknya yang feminin dan romantis. Kecubung juga dapat menunjukkan fenomena yang dikenal sebagai pengelompokan warna, di mana zona berbeda di dalam kristal menampilkan variasi intensitas warna. Pengelompokan ini sering diperiksa retard dan memiliki varietrik visual batu permata. Bagian 6. Daya pikat mistis, kecubung dalam sejarah dan legenda. Kecubung, dengan warna ungunya yang menawan, telah memikat umat manusia selama ribuan tahun. Peradaban kuno mengaitkan berbagai kekuatan dan kepercayaan mistis dengan batu permata ini, menenunnya ke dalam legenda, ritual, dan perhiasan mereka. Kata kecubung berasal dari kata Yunani amethistos, yang berarti tidak mabuk. Orang Yunani kuno percaya bahwa kecubung dapat mencegah keracunan, dan mereka sering memakai jimat kecubung atau minum dari piala bertabur kecubung untuk menangkal efek alkohol. Di Roma kuno, kecubung sangat dihargai dan diyakini membawa keberuntungan, kedamaian, dan perlindungan bagi pemakainya. Tentara Romawi sering membawa jimat kecubung ke medan perang, percaya bahwa batu permata itu akan memberi mereka keberanian dan melindungi mereka dari bahaya. Kecubung juga memiliki makna religius dalam agama Kristen, di mana identik dengan kesalehan, kerendahan hati, dan kesadaran spiritual. Kecubung sering digunakan sebagai perhiasan dan perayaan gerejawi, melambangkan kekuatan spiritual otoritas para pemimpin. Bagian 7. Kekuatan penyembuhan dan wawasan spiritual kecubung dalam penyembuhan kristal. Kecubung, di luar keindahan estetikanya, telah lama dikaitkan dengan khasiat penyembuhan dan wawasan spiritual. Praktisi penyembuhan kristal percaya bahwa kecubung memiliki energi yang menenangkan dan menyeimbangkan, yang dapat meningkatkan kedamaian, intuisi, dan kesadaran spiritual. Kecubung sering digunakan untuk meredakan stres, kecemasan, dan insomnia. Para pendukung penyembuhan kristal percaya bahwa energi kecubung yang menenangkan dapat menenangkan pikiran, meningkatkan relaksasi dan tidur nyenyak. Kecubung juga dipercaya dapat meningkatkan intuisi, kemampuan psikis, dan kesadaran spiritual. Bermeditasi dengan kecubung atau menempatkannya di cakra mata ketiga yang terletak di tengah dahi, dianggap membuka pikiran ke alam kesadaran yang lebih tinggi. Meskipun bukti ilmiah untuk mendukung klaim ini terbatas, banyak ulama kenyamanan dan penghiburan dalam kepercayaan dan praktik yang terkait dengan penyembuhan kristal. Bagian 8. Kecubung di dunia modern, perhiasan dan lainnya. Kecubung, dengan keterjangkauannya, daya tahannya, dan warna ungunya yang menawan, tetap menjadi pilihan populer untuk perhiasan di dunia modern. Dari anting dan liontin yang halus hingga cincin dan kalung yang mencolok, keserbagunaan kecubung menjadikannya favorit di kalangan desainer dan pemakai perhiasan. Biaya kecubung yang relatif rendah dibandingkan dengan batu permata seperti berlian dan safir, menjadikannya pilihan yang mudah diakses untuk berbagai anggaran. Daya tahannya, berkat kekerasannya pada skala Mohs, membuatnya cocok untuk dipakai sehari-hari. Di luar perhiasan, kecubung menemukan aplikasi dalam berbagai penggunaan dekoratif dan industri. Geode kecubung, dengan kristalnya yang berkilau, merupakan barang dekoratif yang populer untuk rumah dan kantor. Kekerasan kecubung juga membuatnya cocok untuk digunakan dalam peralatan dan instrumen. Bagian 9. Batu permata sepanjang masa. Kecubung, dari asal-usulnya yang berapi-api hingga transformasinya menjadi batu permata mewujudkan kekuatan dan keindahan bumi. Warna ungunya yang menawan, signifikansi historisnya, dan khasiat penyembuhan yang dirasakan telah memikat umat manusia selama ribuan tahun. Baik menghiasi bangsawan atau menghiasi rumah orang biasa, kecubung terus memikat dan menginspirasi. Keterjangkauannya, daya tahannya, dan keserbagunaannya memastikan popularitasnya yang abadi di dunia batu permata.
Kecubung, hadiah dari bumi, mengingatkan kita pada keindahan dan keajaiban yang tersembunyi di bawah permukaan. Saat kita menjelajahi perjalanan kecubung dari lava cair hingga batu permata yang dipoles, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk proses alami yang membentuk dunia kita dan daya pikat abadi dari batu permata yang menawan ini.